Salam semuanya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya teknologi dalam media pembelajaran PAK sekolah. Yaitu di sini tertera dalam nama saya. Itu Gilang Yogi Prianto Prodi PAK semester 5. Mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran untuk memenuhi syarat tugas dari dosen saya yaitu Dr. Yonas Muanle, MTH. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya teknologi dalam media pembelajaran, yaitu pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruksional, mempelajari berpijak pada psikologi kognitif holistik yang selanjutnya diikuti pandangan konstruktif, humanistik, dan seterusnya. Pembelajaran juga dipengaruhi adanya perkembangan teknologi, bahwa belajar dapat dipermudah melalui sumber belajar selain pendidikan, sehingga peran pendidik dalam pembelajaran. Semula pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar, kemudian fasilitator dalam pembelajaran, yaitu pertama mengajar, yaitu terjemahan dari teaching. Pijakannya dari aliran psikologi berpusat pada pendidikan, yaitu peserta didik dianggap sebagai objek belajar. Mengajar terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Berapa pentingnya faktor eksternal dalam belajar? Belajar adalah aktivitas menyampaikan ilmu. Untuk mengajar, sedangkan pembelajaran terjemahan dari instruction. Pijakannya dari aliran psikologi kognitif berpusat pada peserta didik. Peserta didik dianggap sebagai subjek belajar, dapat terjadi di mana saja, kapan dan di mana saja. Berapa pentingnya faktor internal dalam belajar, yaitu mengajar merupakan bagian dari pembelajaran. Hadirnya pendidikan untuk memudahkan belajar agar belajar jadi efektif, efisien, berarah dan tujuan. Oke, kita akan lanjut dari pentingnya teknologi dalam media pembelajaran PAK sekolah, yaitu teknologi pembelajaran terdiri dari desain, yaitu pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan penilaian dalam teknologi pembelajaran. Yaitu di sini A. Desain sistem pembelajaran adalah suatu prosedur yang terorganisasi tersusun dari penganalisisan atau proses perumusan apa yang terjadi yang dipelajari, dan juga perancangan, yaitu proses penjabaran bagaimana cara mempelajarinya, dan juga pengembangan, yaitu proses penulisan, pembuatan atau bahan pelajaran, dan juga penerapan atau aplikasi, yaitu pemanfaatan bahan serta strategi, dan penilaian, yaitu ketetapan pembelajaran, yaitu di sini desain pesan. Yaitu desain pesan merupakan perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan sehingga terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan kaidah perhatian, persepsi, dan daya tangkap pada bentuk isyarat atau simbol yang tercapai perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Desain pesan dengan berbagai mikro seperti bahan visual, urutan atau halaman dan layar secara terpisah. Desain harus bersifat spesifik baik dari media maupun tugas belajar. Oke, kita lanjut yang ke B. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, teknologi terpadu. Nah, di sini yaitu teknologi cetak merupakan cara untuk membuat atau menyampaikan bahan seperti buku, bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau fotografis. Teknologi sebagai pijakan untuk pengembangan serta pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Di sini teknologi cetak atau visual mempunyai ciri, yakni teks dibaca secara linear, kemudian visual direkam menurut ruang. Nah, keduanya bisa memberikan komunikasi satu arah yang pasif. Keduanya berbentuk visual yang statis
Pengembangannya sangat bergantung pada kaidah linguistik serta persepsi visual. Keduanya berpusat pada pembelajaran. Informasinya dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemakainya. Nah, di sini teknologi perangkat audio visual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pembelajaran audio visual bisa digunakan dengan gampang karena menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajaran. Di sini teknologi audio visual mempunyai karakteristik sebagai bersifat linear, menampilkan visual yang dinamis secara unik, digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh desainer atau pengembang. Presentasi fisik dari gagasan yang real serta abstrak dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Tingkah laku kognitif sering berpusat pada pendidik, kurang memperhatikan interaktivitas belajar si pembelajar. Nah, yaitu di sini kita akan bahas pemanfaatan. Yaitu pemanfaatan itu merupakan aktivitas meliputi proses serta sumber untuk belajar. Yaitu pemanfaatan sangat perlu untuk kaitan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Menggunakan pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajaran dengan bahan dan aktivitas yang spesifik. Yaitu menyiapkan pembelajaran agar dapat berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan. Hasil yang akan dicapai pembelajaran serta memasukkan ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Di sini yaitu kita harus mengerti dalam pengelolaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian serta supervisi. Yaitu pengelolaan meliputi administrasi pusat media, yaitu program media dan pelayanan media, berpaduan perpustakaan dengan program media pembuahan pusat dan ahli media sekolah. Yaitu yang terakhir penilaian, yaitu adalah proses penentuan kecukupan pembelajaran yang meliputi analisis masalah, yaitu pengukuran acuan, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tujuan dan fungsi sistem penilaian di sekolah pada dasarnya dapat diklarifikasikan menjadi 4. Memberikan umpan balik, feedback, yaitu kedua untuk mengetahui kemajuan dan pembelajaran hasil, yaitu menempatkan peserta didik. Nah, disinilah beberapa penjelasan tentang pentingnya teknologi dalam media pembelajaran PAK di sekolah. Demikianlah presentasi saya, dan di sini saya akan menutup, yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh pendidik yang menguasai teknologi pembelajaran. Yaitu teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Demikianlah presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.